Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dengan program pembelajaran tentang controller. Hari ini controller 48. Setelah kemarin kita ngomong tentang bagaimana mengkalibrasi sebuah controller jenis pneumatik proporsional, ya. Kita kembali mengingatkan agar Anda memahami betul apa artinya itu proporsional. Oke, di dalam kontrol proporsional, sebagaimana yang telah kita bahas terakhir kemarin, saya mencoba mengingatkan ada dua input untuk controller, yaitu input yang kita berikan, melalui set point atau set value, ya, itu adalah nilai yang kita kendaki, dan input feedback dari nilai yang kita ukur, measured value. Dua-dua ini nanti mana yang menang akan merupakan input, merupakan masukan tunggal, jadi hasil deviasi ini tadi yang harus direspon oleh controller melalui perubahan tekanan nozzle yang diakibatkan oleh perubahan jarak antara flapper dan nozzle. Ya. Perubahan ini sifatnya, karakteristiknya tidak linier, sehingga perlu dilinearkan. Oleh karena harus linier maka nilainya kecil, maka kami ingatkan perlu di amplifying. Jarak antara flapper dan nozzle ini akan berbeda setiap kedudukan nozzle dan flapper di setiap titik kedudukan. Sehingga Anda lihat di sana ada jarak A dan B. Makin ke arah A, maka makin cepat nozzle dan flapper bereaksi, ya, sehingga tekanan di nozzle akan tinggi, sementara menghasilkan output yang rendah, ya. Jadi di controller proporsional kita akan mengenal dua hal yang penting, yaitu proportional band atau PB dan konstanta atau konstante proporsional. PB atau proportional band itu menunjukkan daerah kerja yang efektif dari setiap controller. Sementara konstanta proporsional itu menunjukkan kekuatan atau penguatan sinyal koreksi, sinyal sinyal respon dari controller tersebut. Makin kecil konstanta proporsionalnya, KC-nya, makin kecil kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Ya, oke, kita mulai
lanjutkan atau pengulangan kembali, apakah itu jenis flapper and nozzle maupun jenis force balance beam itu sama, menerima masukan dari mission value yang dari transmitter dan set point yang kita berikan. Nah, selisih itu, deviasi itu akan mengakibatkan gerakan yang harus direspon melalui susunan beam, tergantung letak pivotnya, letak tumbuhannya. Letak tumbuhan ini yang nanti merupakan besaran proporsional band yang kamu atur. Jadi tugasmu hanya mengatur PB-nya diperbesar atau diperkecil. Ini adalah menentukan daerah kerja efektif dari sebuah controller. Nah, bagaimana tahunya ini efektif atau tidak? Kita harus bisa menerjemahkan ke dalam satu diagram, suatu kurva, ya. Nah, jadi kembali ada proportional band yang merupakan daerah kerja efektif dari sebuah controller proporsional, dan ada konstante proporsional yang menentukan kemampuan atau kekuatan controller dalam mengoreksi kesalahan. Makin kecil konstantanya, makin kecil kemampuan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga suatu pengingatan bahwa untuk menjelaskan proportional band, kita mesti mengingat, pertama mengingat proportional band itu sendiri seberapa, bagaimana mengukurnya, atau seberapa besarnya. Bahwa sesungguhnya proportional band itu adalah total rentang output kalau di gambar ini outputnya adalah ditunjukkan 0 sampai 100 yang tegak, dan total rentang pengukuran itu merupakan masukan measuring unit range, ya. Kalau itu sampai batas terujung kemampuan dan sampai batas terujung output, kita tarik garis ujung ke ujung, itu berarti proses ini adalah proses proportional band 100%. Kalau 20% artinya dengan kerja kecil atau pengaturan kecil dari controller menghasilkan output yang besar. Ya, ambil contoh yang di sini ada 20% kalau proportional band-nya, itu artinya dari 100% controller hanya bekerja menggunakan 20% kekuatannya. Bisa menghasilkan output yang 100%. Itu namanya PB 20%. PB 20% ini bisa dimulai dari manapun juga. Nah, bisa dari titik 0, bisa dari titik 20, baru ini diambil garis yang sejajar. 100% juga gitu. Berarti kalau 100%, karena ini perpotongan antara ujung dan ujung, antara output yang 100% dan input yang 100%, maka perpotongannya ini adalah yang PB 100%. Oke? Nah, yang kedua kita harus mengenal yang namanya fungsi alih. Kalau nggak salah pada waktu saya menjelaskan diagram blok, kita mengenal yang namanya
huruf H atau huruf G, gain adalah fungsi alih yang memproses input ke output. Gain-nya adalah output per input. Itu adalah fungsi alihnya. Merupakan suatu multiply, pengkalian. Nah, kemudian PB sendiri dari rumus yang di atas tadi, PB merupakan G per seper KC. KC ini adalah konstanta controller. Yang tadi saya sering ngomong konstanta proporsional. Ya, jadi ada 3 hal yang perlu diingat, yaitu rumusan daripada PB sendiri, yaitu total tentang output dibagi dengan total tentang pengukuran kali KC kali 100%. Proportional band sendiri digunakan untuk menentukan kerja efektif dari controller, sementara KC ini adalah menunjukkan kemampuan controller dalam mengatasi kesalahan. Jadi besarnya KC menentukan besarnya G dalam hal mengoreksi kesalahan. Ya, supaya kita gampang memahami, maka saya berpendapat kita sama-sama mengerjakan suatu soal, suatu masalah yang langsung berkaitan dengan PB, langsung berkaitan dengan output, langsung berkaitan dengan input yang diterima oleh suatu controller. Dengan demikian, kita langsung, saya harapkan, memahami tentang istilah-istilah ini tadi atau tujuannya. Satu jenis soal atau contoh soal, gambarkan diagram PB yang besarnya 20%. Kebetulan saya mencoba untuk mengajak Anda ke controller jenis controller listrik. Kenapa saya ambil controller listrik? Pemahamannya agak lebih mudah. PB 20% dari sebuah controller listrik yang diketahui outputnya, rentang output dari controller listrik itu adalah antara 4 sampai 20 miliampere. Yang keluar arus dari controller listrik ini adalah antara 4 sampai 20 miliampere. Sementara rentang inputnya, ini yang diterima itu adalah berupa suhu, suhu, temperatur. Dia mampu menerima sinyal masukan yang berkisar antara 50 sampai 300 derajat Celcius. Jadi rentang masukannya dia bisa dikerjakan atau mengerjakan masukan untuk dia proses itu 50 sampai 300 derajat Celcius yang dari sifat karakteristik controllernya akan menghasilkan output antara 4 sampai 20 miliampere. Kemudian kita kasih atau di dalam soal ini kita diminta pekerjanya controller ini pada set point, kita kasih set point 175 derajat Celcius dan juga pada set point 150 derajat Celcius. Kemudian diminta menghitung juga konstante controllernya, konstante proporsionalnya. Oke? Jadi PB 20, kemudian dari controller listrik, outputnya, rentang outputnya 4 sampai 20 miliampere, rentang inputnya antara 50 sampai 300, tapi kita set point 175 kerjaan. Di bawah itu atau di atas itu harus bagaimana? Ya? Oke. Pertama, buatlah garis tegak yang menggambarkan output range, ya, rentang dari output antara 4 sampai 20 miliampere. Di situ
ada output ringnya antara 4 sampai 20 miliampere. Garis tegak. Kemudian buat garis horizontal berpotongan dengan garis tegak, ya, berpotongan dengan garis tegak yang merupakan yang menggambarkan output ring. Kalau tadi apa namanya? Itu yang menggambarkan inputnya, measuring unit ring yang diterima oleh controller. Kalau yang tegak ini yang keluaran, yang dihasilkan, yang merupakan satu responnya, sementara yang tidur itu adalah yang diterima, yang bisa diterima oleh controller listrikmu yang berupa suhu dengan rentang 50 sampai 300. Oke, dua garis sudah dapat. Kemudian tarik garis horizontal dari 12 miliampere. 12 miliampere itu kenapa harus diambil angka 12? Supaya apa? Kemarin kita sudah ngomong pada saat kita ngomong pneumatik yang bekerja antara 0,1 sampai 1,4, maka pada saat kita melakukan kalibrasi, kita membuat satu garis di tengah, yaitu 0,6 bar. Supaya apa? Supaya ada kesempatan kalau terjadi kenaikan dan penurunan daripada input bisa tidak mentok dan tidak kebablasan, tidak ini, sehingga rentangnya itu tercapai untuk suatu kerja dari controller, ya. Dari 4 sampai 20 itu tengah-tengahnya 12 miliampere. Nah, sementara ya, hitung nilai rentang pengukuran input dengan PB 80%. Rentangnya tadi berapa? Rentangnya adalah 50 sampai 300. Artinya berapa itu? Artinya 300 derajat Celcius dikurangi 50 derajat Celcius, ya, dapat 250 derajat Celcius. Itu adalah rentang suhu yang bisa diterima oleh controller listrikmu. Dari 250 derajat Celcius ini dengan PB 80%, berarti daerah kerja efektifnya adalah 20 derajat Celcius, ya, 200 derajat Celcius dengan 80% proportional band. Jadi 80% kali rentangnya adalah antara 50 sampai 300, berarti 300 dikurangi 50, 0,8 kali 250 dapatnya 200, ya. Nah, kemudian dengan set point 175, maka karakteristik garis PB 80% bermula dengan Anda tarik 175 naik berpotongan dengan yang 12, maka garis PB 80 merupakan bermula atau garis yang bermula dari sebelum 175 dan sesudah 175. Sebelumnya itu berapa? Sebelumnya adalah tadi rentang 80% proportional band dibagi 2 karena dia harus ke sono dan kemari. Nah, jadi 200 per 2 itu 100, maka 175 minus 200 per 2 derajat Celcius sama dengan 175 minus 100 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius sebelum 175. Dimulainya dari 75 derajat Celcius. Berapa akhirnya? Garis ini berakhir pada mana? Berakhirnya pada set point 175 derajat Celcius. Kalau tadi minus, sekarang plus 200 per 2, ya, per 2 derajat Celcius sama dengan 175 derajat Celcius plus
100 derajat Celcius menjadi 275 derajat Celcius. Maka inilah garis proporsional band 80% dari set point 175. Ya. Oke. Kalau yang 150 bagaimana set pointnya? Kita tarik sama ketemu dengan yang 12 mA. Maka dari titik perpotongan itu kita tarik garis yang sejajar. Kita tarik garis yang sejajar dengan garis proporsional band yang barusan kita bikin. Yaitu PB 8175. Ini PB 80% dari 150. Ya. Dengan set point 150 derajat Celcius, maka garis PB-nya adalah garis PB yang sejajar dengan PB yang set point 175. Oke? Jadi gambarnya, soal gambarnya sudah bisa kita kerjain. Nah, dengan demikian kita sudah mulai memahami pelan-pelan apa itu arti PB. Yaitu rentang kerja efektif dari suatu controller. Jadi tidak 100% dia kerjakan, dia pakai, tapi bagaimana menghemat ini hanya dengan 20% dia bisa menjangkau output yang lebih besar. Pertanyaan kedua adalah berapa KJ-nya? Setelah ini kita ingat bahwa proses ini tadi pada hakikatnya adalah proses fungsi alih. Ada input, ada output. Inputnya adalah rentang suhu. Dia menerima pekerjaan yang harus dia respon. Dia bisa merespon, mampu merespon antara rentang suhu 50 sampai 300 derajat Celcius yang merupakan inputnya. Setelah difungsi alihkan merupakan amplifying atau multiply, gain-nya, kenaikannya, peningkatannya, keluarannya menjadi output ring yang berentang antara 4 sampai 20 mA. Sekarang kita pengen tahu G-nya berapa, proporsional band-nya berapa, KJ-nya berapa. Ya. Oke, kita kembali lagi antara masukan dan keluaran. Kemudian gain controller pada hakikatnya adalah output per input. Ini sudah kita jelaskan pada saat kita ngomong diagram blok. Ya, dan hakikat sistem kontrol. Outputnya berapa? Outputnya adalah rentang 20 mA sampai turun 4 mA atau dibalik. Dari 4 mA sampai 20 mA dibagi inputnya. Inputnya berapa? 300 derajat Celcius minus 50 derajat Celcius, sehingga gain controllernya, fungsi alih daripada controllermu adalah sebesar 16 mA per setiap 250 derajat Celcius. Ya, jadi jangan lupa satuannya mengikut 16 apa? 16 mA per 250 derajat Celcius. Nah, karena PB-nya tahu 80%, G-nya tahu 16 mA per 250 derajat Celcius, maka KJ-nya bisa kita hitung. Yaitu KJ sama dengan G kali 100 per 80 kali 100%. 100 per 80 itu apa? 100 per 80 itu proporsional band-nya tadi. Ya, sehingga konstanta kontrolermu, KC-mu, atau KP, konstante proporsionalmu adalah sebesar 0,08 mA per derajat Celcius. Ya, jadi satuannya adalah per derajat Celcius, dapatnya berapa
miliampere. Ini adalah electric controller. Ya, bagaimana dengan pneumatic controller? Mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang pelan-pelan ini bisa membawa pemahaman tentang apa itu proportional band. Sebab kalau saya hanya menjelaskan tanpa membawa situ ke suatu permasalahan, kelihatannya sulit, maka saya mencoba untuk membawa ke suatu permasalahan sehingga tahu, oh ini yang namanya proportional band. Ya, saya ngomong tentang proportional band adalah daerah kerja efektif. Apa itu maksudnya? Ini tadi, hanya dengan 20%, hanya dengan 80% bisa melakukan koreksi, bisa melakukan respon sebesar rentang outputnya. Ya, oke. Untuk yang pneumatik, saya juga mencoba untuk mengajak situ melalui suatu permasalahan, melalui suatu problem. Ya, seperti tadi, kalau tadi adalah controller listrik, ini controller pneumatik. Gambarkan garis proportional band PB 30 derajat, 30% dari sebuah controller pneumatik. Controller apa? Controller tinggi permukaan cairan, level controller. Ya, bila diketahui ring outputnya, ini kebetulan pakai masih pakai British, 3 pound per square inch sampai dengan 15 pound per square inch. Ya, 3 PSI sampai dengan 15 PSI. Ini rentangnya. Sehingga nanti pada saat kalibrasi kita mengambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari 3 dan 15 adalah 9 PSI. Ya. Kalau 0,1 sampai 1,4 bar dapat 0,6, tadi 0 sampai 14 miliampere dapat 9 miliampere. Nah, sekarang ini nanti akan dapat kira-kira ya berapa ini nanti. Ya, kita lihat. Kemudian ring pengaturan dari level kontrol, level yang kita ini adalah 0 sampai 4 meter. Walaupun 0 sampai 4 meter, bukan 4 meternya itu masuk ke controller, tapi sudah diubah di transducer menjadi gerakan input yang menggerakkan flapper and nozzle. Ya, set point-nya 2,5 meter. Berapa konstante controllernya? Sama dengan yang tadi. Buat garis tegak berskala antara 3 sampai 15 PSI. Nah, 3 sampai 15 PSI. Kemudian buat garis horizontal yang merupakan kemampuan yang bisa dia respon. Nah, itu 0 sampai 4 meter. Oke? Kalau ini sudah, maka kita lanjutkan. Tarik garis horizontal 9 PSI. Tadi tengah-tengahnya antara terbawah dan teratas, maka tengah-tengahnya adalah 9 PSI. Kemudian hitung nilai rentang dan garis tegak set point. Jadi setelah kita ketemu garis lurusnya, garis horizontal 9 PSI, kita tentukan set point 2,5 meter dari yang garis tegak dari garis horizontal tentang outputnya. Akan ketemu di suatu titik, ya, maka harus kita hitung dulu PB-nya. PB berapa?
PB adalah 30% kali 4, rentangnya 4 dikurangi 0 meter, 0,3 kali 4 meter sama dengan 1,2 meter. Ya. Dengan set point 2,5 meter, maka karakteristik PB 30%-nya seperti tadi, titik awalnya dimulai dari set point minus titik akhirnya set point plus. Set point minusnya minus apa? Minus rentang tadi dibagi 2. Yang sini juga plusnya plus rentang tadi dibagi 2. Jadi sama dengan 2,5 meter minus 1,2 per 2 sama dengan 2,5 meter minus 0,6 meter 1,9 meter. Dan berakhir pada 2,5, kalau tadi minus, sekarang plus 1,2 dibagi 2 sama dengan 2,5 plus 0,6 meter sama dengan 3,1 meter. Sehingga Anda sudah bisa menarik garis PB 30%. Ya, 30% mulai dari titik 1,9 sampai titik 3,1 ditaruh di atas berpotongan dengan yang 15 PSI. Garisnya adalah itu. Nanti kalau umpamanya garis PB dengan set point yang berbeda, ya tinggal naruh set pointnya di mana, garisnya garis sejajar. Ya, ini sudah ketemu, maka sebagaimana yang tadi kita ngomong gain-nya, kita ngomong PB yang akhirnya kita menemukan KC-nya. Iya. Ini adalah pengulangan, ujungnya adalah 0,4 meter, itu adalah 0 sampai dengan 4 meter itu adalah input yang bisa diterima oleh bisa direspon oleh controller, sementara 3 sampai 15 PSI itu adalah output yang bisa dikerjakan, yang dihasilkan oleh controllermu. Ya, inputnya ada, outputnya ada, maka gain-nya sebagaimana yang tadi adalah output per input. Jangan lupa satuannya mengikut. Outputnya 15 PSI minus 3 PSI sama dengan 12 PSI. Kemudian per input, inputnya 4 meter minus 0 meter berarti 4 meter. Sehingga gain controller atau G atau fungsi alihnya adalah 12 PSI per 4M. Ya, 12 pound per square inch per 4 meter. Dengan PB 30%, maka KC akan kita dapatkan, yaitu 30% sama dengan G tadi 12 PSI per 4M kali 1 per KC kali 100%. Maka KC-nya akan dapat 12 PSI per 4M kali 100 per 30, yaitu PB-nya kali 100%, sama dengan 10 PSI per meter. Ya, setiap meter input yang diterima oleh controller akan menghasilkan konstante yang tetap, yaitu 10 PSI. Ya, oke. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan pelan-pelan. Ini ngomong tentang proportional band. Masih di belakang, masih menunggu yang lebih rumit. Tapi percayalah, dengan kita titi, dengan kita tapak pelan-pelan, dengan pemahaman yang saya coba berikan sejelas-jelasnya, mudah-mudahan sistem kontrol jenis pneumatik atau yang sejenisnya bisa difahami. Oke, kita akan ketemu di waktu berikutnya.
setelah barangkali besok kita mau ngomong tentang inner gas system, kemudian besoknya kita ketemu controller lagi, besoknya kita ketemu question and answer lagi. Jadi saya mencoba untuk bolak-balik supaya adil. Ya, iya. Hari ini kita sudahi dengan harapan mudah-mudahan dengan penyampaian saya yang pelan, penyampaian saya yang saya pilihkan dari mana awalnya bisa difahami dengan baik, dan juga sebagaimana biasa kalau belum puas, belum tahu, nggak usah segen-segen nanya, ya. Ketemu dalam situasi yang lebih sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.